Kita tahu bahwa salah satu pintu masuk Indonesia adalah melalui udara, dan bandar udara terbesar di Indonesia satunya adalah sebenarnya bukan di DKI ya, tetapi di provinsinya Banten. Nah, Mhm. kami data yang ada di DKI adalah terbesar kasus positif yang masuk di DKI adalah sesuai dengan PPLN, pelaku perjalanan luar negeri. Ada sekitar 70% adalah PPLN dan 30%-nya adalah warga kita. Baik, berarti ini lebih tepatnya ada di wilayah Banten begitu ya Bu, bukan di DKI Jakarta. Uh, Kemudian mhm, uh, Bukan, dalam arti bahwa bandaranya ada di Suta. Bandara mhm, Suta adalah bandara besar yang menjadi pintu masuk Indonesia. Lokasinya baik, memang di Banten, tetapi rujukan pasiennya ada di Jakarta. baik. Kemudian apa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka penyebaran varian Omikron di ibu kota? Ya, saya Mhm, sampaikan bahwa memang Omikron ini bukan hanya PPLN, tapi juga saya sampaikan bahwa sekitar 30% adalah memang dari transmisi lokal. Tentu strategi 3T dengan selalu penguatan testing, tracing, dan treatment melalui berbagai intervensi menjadi sangat penting, termasuk percepatan pencapaian cakupan vaksin dan terus-menerus selalu mengingatkan protokol 5M. mhm. Baik, ini berarti memang prosedur-prosedur yang sedang dipercepat begitu ya untuk menekan laju penyebaran Omikron selanjutnya. Dan juga kalau kita melihat ini Bu Widya Susi, banyak orang yang meremehkan varian ini karena angka kematiannya kecil dan gejala yang ditimbulkan dikatakan relatif ringan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Eh, Pertama bahwa memang pandemi belum selesai. Saat ini yang Mhm, angkanya tinggi, baik bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah Omicron. Memang berbagai studi literatur mengatakan pengalaman-pengalaman klinis menyebutkan kondisi tidak akan menjadi lebih berat dibandingkan varian lain. Tetapi mhm, satu sisi kita harus tetap waspada tanpa panik ya, tetapi jangan meremehkan. Pastikan bahwa diri kita sudah terlindungi melalui vaksinasi dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Karena saya seperti mengibaratkan, saya memakai analogi yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur, vaksin seperti kita memakai helm. Tetapi kalau kita tetap melanggar rambu-rambu lalu lintasnya, kita bisa menjadi tidak benar, tidak menjadi tidak selamat kan seperti itu. Jadi untuk betul, supaya lebih baik. safe, lebih aman, selain vaksin juga tetap protokol kesehatan tetap harus dijaga. Tetap Baik. tentunya 3T sebagai kewajiban pemerintah, testingnya, tracingnya tetap kita kuatkan, termasuk penyiapan tempat-tempat isolasi, baik itu rumah sakit maupun isolasi-isolasi terpusat. Itu tentu menjadi Mhm. bagian yang harus kita lakukan. Baik. Kemudian kalau kita melihat terkait dengan kondisi keterisian rumah sakit di DKI Jakarta sudah seberapa ready dan siap ini Bu, untuk kemudian menanggulangi kondisi-kondisi terburuk yang mungkin akan terjadi? Saya sampaikan bahwa tadi disampaikan juga bahwa dampak dari secara klinis dari Omikron ini tidak seberat seperti Mhm, varian Delta. Tentu kami tetap menyiapkan, saat ini kami sudah menyiapkan sekitar 30% kapasitas tempat tidur rumah sakit di DKI Jakarta untuk kita bantu menyiapkan untuk tempat isolasi apabila diperlukan perawatan. Kita mhm. saat ini sudah tersedia sekitar untuk isolasi rumah sakit sekitar 4.500 tempat tidur dan keterisiannya masih terkendali karena masih meningkat dengan pada saat kondisi puncak tahun lalu. Saat ini memang tidak sampai seperti yang tahun lalu, tetapi tentu tetap jadi waspada karena meskipun tanpa gejala atau ringan, tetapi risiko untuk menularkan dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup bagi penyandang yang terdampak COVID tadi. Artinya yang biasanya harus bisa beraktivitas berkinerja optimal, tapi karena harus isolasi mandiri atau isolasi di tempat isoter, tentu jadi tidak bisa Baik. berkontribusi untuk memberikan kinerja Jangan terbaik. lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.